Halo pemirsa, selamat malam. Kita bersua lagi dalam Prime Time Talk dan saya Doni De Keizer akan mengawal Anda sampai akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk nanti. Ya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah menerapkan sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD untuk Provinsi DKI Jakarta. Walaupun berganti gubernur, tapi sistem e-budgeting bisa saja terus digunakan oleh gubernur baru kalau memang gubernur itu ingin menggunakan sistem ini. Dan di sisi lain, mencuatnya kasus korupsi APBD di daerah ibarat fenomena gunung es yang terlihat hanya bagian atasnya saja, tapi di bawahnya banyak yang tidak terungkap. Dan praktek korupsi hanya bisa dikendalikan dengan menggunakan sistem penganggaran yang berbasis teknologi informasi. Karena itu pemirsa, Presiden Joko Widodo harus menggunakan instrumen kekuasaannya dengan mengeluarkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah sebagai payung hukum. Sehingga pemerintah di daerah wajib menggunakan sistem e-budgeting. Ketika sistem ini diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dirasa cukup efektif mencegah penyusupan anggaran, seharusnya ini juga bisa diadopsi oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa banyak daerah belum atau enggan menggunakan sistem ini? Inilah yang akan kita diskusikan dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan pemirsa, di sebelah kiri saya langsung adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Indro Baskoro. Pak Indro, selamat bergabung di Prime Time Talk. Apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun, Pak. Di tengah ada anggota Komisi 11 DPR RI, Haji Refrizal. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih bergabung sama kami. Dan di ujung kiri yang selalu vokal kalau sudah menyangkut anggaran, Deputi Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan. Kang Ade, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Baik. Long time no see gitu ya. Tapi kalau tiap ketemu beliau ini urusan korupsi mulu gitu. Saya minta komentar Anda dulu soal e-budgeting gimana? Iya, ini menurut kami sih sudah jadi keharusan dalam. Kenapa begitu? Ya kalau ingin menyelamatkan APBD, terutama anggaran daerah, terutama APBD, sistem ini yang paling tidak bisa meminimalkan praktek-praktek korupsi. Karena kalau dilihat dari data-data yang kami miliki, sebagian besar kasus korupsi sekarang trennya itu objek korupsinya itu adalah APBD. Nah, ada data nggak soal objek korupsi APBD itu nilainya atau persentasenya? Hampir 90% kasus 90%. korupsi, paling tidak kasus yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK itu terkait dengan APBD. Nah, kalau bicara soal korupsi APBD, umumnya itu bisa dimulai dalam proses penganggaran, penyusunan anggaran. Itu titik yang paling rawan. Proses eksekutif dan legislatif. Betul, eksekutif dan legislatif. Di situ terjadi bagi-bagi siapa yang akan mendapatkan proyek berapa dan sebagainya terjadi di situ. Makanya kemudian penggunaan teknologi kerap dihindari untuk memudahkan proses bagi-bagi tadi. Adanya e-budgeting itu membuat proses penganggaran bisa tidak hanya melibatkan eksekutif dan legislatif, tapi juga rakyat. Masyarakat mereka bisa melihat, termasuk mereka bisa mengontrol, sehingga anggaran tidak mudah untuk diotak-atik, gunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan rakyat. Begitu. Sayangnya rakyat tidak pegang passwordnya. Nah, sebenarnya mereka bisa kontrol kok. Misalnya kontrol doang kan? bisa cek gitu ya. Gitu. Iya. Rakyat atau wakil rakyat. Saya ajak Anda bertiga, Bapak-bapak sekalian, kita lihat dulu statement dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden mengimbau pemirsa seluruh menteri dan kepala daerah agar memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden juga mengatakan selama ini perencanaan proyek tidak fokus dan tidak atau belum memiliki prioritas yang jelas. Bahwa kita ini sudah bertahun-tahun anggaran kita tidak pernah fokus. Perencanaan kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas. Oleh sebab itu, saya ingatkan agar baik di kementerian, di lembaga, di provinsi, di kabupaten, di kota,
berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan. Dan jangan banyak-banyak yang namanya prioritas, yang namanya fokus. Di bawah 3 lebih baik. Kalau enggak masih sulit lagi, di bawah 5. 1, 2, 3 cukup. Masih pengen tambah 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Jangan semuanya menjadi prioritas. Pak Indro, Presiden mengatakan masih kurang fokus. Tidak fokus malah. Komentar Anda? Jadi gini, ini kebetulan saya juga sudah lama lah. Saya gelut di bidang keuangan daerah. Iya. Jadi mulai zaman Orde Baru gitu, sampai reformasi ini. Ya mungkin sudah 33 tahun lah. Saya sebagian besar saya lama di Berapa? 33 tahun. Lebih lama dari jabatan Orde Baru itu sendiri. Ya udah khatam lah Pak ya. 17 tahun di Orde Baru, 15 tahun reformasi. Saya banyak di keuangan. Iya, iya. Jadi kalau dulu memang anggaran itu masih tradisional gitu. Mulai dari penata usahanya kita masih cash basis, anggarannya masih line item, jenis proposan. Iya kan? Coba kalau dulu cost politiknya, ini ya kan, itu bulat, kita nggak ada ya kan, terutama tuh ya kan beban-beban politik, akhirnya fokus. Nah di era reformasi udah perubahan luar biasa, ya kan mulai dari accrual basis sudah. Sistem akuntansinya, anggarannya performan, budget, malah ditambah Pak Jokowi, luar biasa. Orientasi pada program, money follow program, supaya real, real aja lah. Jangan kerjaan. Gimana? Nambah kerjaan atau nambah? Lo nggak supaya masuk Pak Jokowi benar tadi. Berarti udah benar. Beliau, Ya, ya kan? oke. Real aja, jangan function, real ya toh. Nah baru sekarang budgeting supaya aman. Sudah real, sudah konkret Pak Jokowi kan gitu. Awal budgeting. Ya dikunci. Jadi Anda setuju ya? Oh setuju sekali. Kunci per cycles anggaran. Mulai dari perencanaannya, pelaksanaan anggarannya, gitu, sampai relasi. Pertanggung jawaban. Oh iya betul. Udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa lagi. Ibaratnya ya nyelonong. Kalau saya percaya dibulatkan, dikunci jebret, ya pelaksanaan juga kunci jebret. Nanti tidak ada orang yang minat jadi kepala daerah. Gimana? Nanti tidak ada yang minat jadi kepala daerah kalau sudah dikunci-kunci gitu, Pak. Duh, ini kan namanya anggaran publik, public finance, duit publik. Shareholdernya pemegang sahamnya itu masyarakat. Itu kepala daerah itu eksekutor, DPRD itu stakeholder. Kan ini harus eksekutif dan legislatif sering menjadikan anggaran untuk bargaining, ya kan? Nah, ini kan komunikasi politik antara eksekutor dengan ya legislator. Mungkin kedepannya akan beda gaya komunikasinya lagi. Tapi apa dampaknya kira-kira? Kalau kita bicara dampak positif dirasakan rakyat. Tapi komunikasi politik antara eksekutif dengan legislatif pasti akan berubah total kalau ini digunakan. Ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya maaf itu, secara politik pun juga kalau programnya real, misalkan ya kan itu teman-teman DPRD, ya kan MCK, ya program itu ya bikin turap-turap di sawah, galengan-galengan, ya pasti didukung lah. Pasti didukung. Daripada hibah misalkan itu loh bantuan, jadi masalah hukum malah. Iya iya. Kan hibah juga suka jadi bancaan toh selama ini. That's right. Ada nggak hibah yang bisa dikawal dalam sistem e-budgeting? Kalau saya pribadi, ya kan, kalau misalkan hibah dikawal melalui e-budgeting yang paling mudah, paling real, paling jadi betul-betul benefit untuk masyarakat itu bentuknya di reposisi. Jadi gini, bikin program kegiatan aja. Jangan hibah, ya kan? Nanti hibahnya itu dalam bentuk barang, swakelola, pasir, batu, koral, itu kasihkan. Jadi nilainya diukur berdasarkan kebutuhan itu, barangnya apa? Pokmas, kapoktan, kasih pasir, semen, bangun, itu tadi saya bilang kan, jalan desa itu. Dia dapat honor juga, tidak apa-apa, dapat honor. Honor pengarah, itu, honor ketua, honor anggota. Tapi tanggung jawab melekat pada SKPD, Dinas Pertanian, Dinas PU. Ya, maksud saya pos-pos seperti honor, uang lelah itu masih memungkinkan. Ada effort. Ya, yang penting sama-sama tahu kan, eksekutor, legislator, dia tahu jumlahnya sekian gitu. Yang penting itu
semuanya itu diarahkan menjadi program kegiatan. Jadi sudah sejalan dengan sebenarnya Pak Jokowi, Iya. orientasi program, Iya, money follow. money follow action. Jadi money follow program sekarang. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi hibah sudah aman sekarang. Iya, Masalah hukum aman. Nggak usah khawatir akan berurusan sama gedung bundar atau Pak Jaksa, Pak Polisi. ya. Pak Refrizal, komentar Anda? Ya kalau yang baik pasti kita dukung. Iya. Kalau yang baik pasti kita dukung. Kan dalam Undang-Undang Dasar kalau anggaran memang pemerintah eksekutif yang mengatur. Eksekutif, ya. Eksekutif. Ya, dibahas bersama dengan DPR. Kalau di pusat dengan DPR RI, Iya, iya. di tingkat provinsi oleh DPRD. Nanti kontrolnya ada dua. Iya. Kontrol dari eksekutif, ada kontrol legislatif kepada eksekutif. Iya. Ya, nanti ada pemeriksa. Apa sih pemeriksa? Audit. BPK. Iya. Auditnya. Auditor. Nah ini yang kita saling menghargai nih. Iya, iya. Kalau enggak kita bubarin aja negara demokrasi. Ya gitu jangan, kan. Pak. Iya kan? Kita udah bangun nih kan. Nah, Masing-masing menjalankan fungsinya. Nah, ini yang salah satu kelemahannya Pak Ahok ya. Dengan kalau ini sih oke, nggak ada masalah. Sistemnya oke. Sistemnya oke. Nanti dia semua sama orang diajak berantem itu kan jadi nggak oke kan. Sistemnya Dengan- oke, Pak. Oh, sudah mulai menunjukkan orientasi politik ya? Sistemnya jangan sampai ke merusak tatanan. Iya. Tatanan nggak boleh kita rusak. Betul. Kan Ya, kita membangun bicara tatanan. sistem. Kita apalagi kita orang timur nggak boleh rusak Iya, iya. tatanan. Maksud saya begini, Pak. Kalau sistem ada, kan semua kembali kepada penyelenggara sistem itu kan. Iya. Orang-orang di balik sebuah sistem. Iya. Nah, yang dikawal ini kan sistemnya. Saya sampaikan dikit lagi ya. Sebetulnya kalau dia selama ini ngambil yang halal aja sih. Iya. Ini kan ngambil kalau ada proyek, Iya. proyek dimakan sama proyeknya gitu. Bukan untung yang dimakan. Kalau untungnya dimakan kan sama soalan gitu. Iya. Yang dimakan ini proyeknya yang dimakan. Iya. Bapak tahu nggak? Menantu saya ini kan pegawai negeri. Iya. Proyek tuh banyak yang fiktif, Pak. Di Nggak mana ada. tuh? Di mana tuh? Ya, Di kita Pemprov. nggak perlu lah kita gitu. Ya kan? Nanti Banyak yang ada fiktif, Pak. penistaan proyek loh, Pak. Iya. Sampai dia ingin mengundurkan diri di sana. Iya, iya. Ini proyek fiktif nanti akhir tahun. Iya. Kalau saya tanya sama pengusaha-pengusaha kecil ya, yang kecil ke bawah, dia di ijon, Pak. Iya, Ijon. iya. Iya, iya. Ijon. Nanti akhir tahun dikasih proyek fiktif. Betul, betul. Ya. Itu Atau dia lelang fiktif ya. lelang fiktif. Nggak ada proyeknya gitu. Nah, kalau selama proyeknya ada, nggak ada masalah. Nah, jangan kita mempertanggungjawabkan yang fiktif tadi. Iya kan, Ya. kita juga tidak tahu Harus jelas ini proyek ini ada atau tidak kalau Nah. tidak diumumkan. Nah. Kadang-kadang juga kan fiktif itu kan Nah, tidak kita diumumkan kan ke publik. sepakat negara ini kita sepakat pejabat, DPR, presiden, gubernur disumpah ya sesuai dengan undang-undang seluruh dan dasar. Ya itu dia sepakatan kita bersama. Nah siapapun yang di kepala daerah harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Misalnya kalau anggaran boleh keluarnya sekapan sih terakhir gitu ya. Nah ini yang saya kira yang temuan BPK yang sumber waras, ya kita harus hargai juga dong temuan BPK itu permintaan KPK loh Pak. Iya, iya. Ya, permintaan KPK kepada BPK bukan inisiatif BPK untuk meriksa, bukan. Inisiatifnya KPK minta di audit ini Iya, tentang iya. pembelian sumber waras Iya. satu dan lain-lain. Artinya Ya. sistem yang e-budgeting ini kita sepakat ini bisa mengawal Ya. agar tepat sasaran. Tapi nggak kita serahkan juga bola 100% ke sana. Nah, ini yang Ya. akan kita diskusikan di segmen berikutnya ya, Ya, ya. Bapak-bapak sekalian. Kita break dulu pemirsa, kami lanjutkan sesaat lagi tetap bersama kami dalam Prime Time Talk.